Temuan struktur batu bata kuno di tengah area persawahan, inilah cerita Geowisata Indonesia episode 1. Sekarang kita sudah berada di lokasi penemuan dari struktur bata kuno pada masa kerajaan Majapahit kalau menurut teman-teman arkeolog, yang kemudian pada awal permulaan kita akan disuguhkan oleh singkapan atau batuan yang tersingkap di pinggir jalan. Kita bisa melihat banyak sekali macam-macam batuan atau fragmennya, bervariasi, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang, begitu ya. Ini adalah bukti bahwa ada peristiwa banjir lahar besar di masa lampau. Kalau kita melihat lokasi ini sangat dekat dengan gunung api. Di belakang saya kita bisa melihat ada berjajar beberapa gunung yang tentunya pernah erupsi di masa lampau. Maka kemudian produk dari letusannya mengalir hingga ke sini, terbawa oleh aliran air. Yang kita analogikan bisa kita bandingkan dengan peristiwa di Semeru beberapa waktu yang lalu, yang ini adalah produk di masa lampaunya, tapi kalau masa sekarangnya adalah Semeru kira-kira. Jadi ini adalah salah satu tempat yang terkubur oleh banjir lahar di masa lalu. Ini salah satu lapisan batuan yang cukup menarik untuk dipelajari. Ini merekam jejak. Kita bisa melihat ada lapisan-lapisan berbeda, dari yang paling bawah, yang tengah, dan yang paling atas. Jadi ini ada minimal ada 4 kejadian besar di masa lampau. Yang bawah kita bisa melihat butirannya besar-besar batunya. Di sini halus-halus begitu. Ini kita bisa melihat material kecil-kecil sekali. Kemudian berseling lagi di atasnya, besar-besar kembali, lebih besar daripada yang bawah mayoritas, tapi hanya tipis gitu ya. Di atasnya halus lagi. Berarti ada 4 kejadian yang berbeda. Yang pertama, ada banjir yang cukup besar sehingga materialnya seperti ini besarnya. Kemudian berselang, arusnya tenang kembali. Setelah itu di atasnya ada arus yang besar lagi, banjir besar, kemudian di atasnya halus lagi. Jadi minimal ada 4 kejadian. Jadi di sini buktikan bahwa di masa lampau tidak hanya terjadi banjir sekali, artinya berkali-kali. Cocoklah dengan sebuah aktivitas gunung api. Dia erupsi itu tidak sekali dalam waktu 1 bulan, kemudian hanya sekali, enggak, tapi berkali-kali. Kemudian kadang membawa material yang besar-besar seperti ini, kadang mengeluarkan abu vulkanik mungkin, sehingga material halus-halus, dan kemudian disusul lagi dengan periode-periode yang berbeda. Sehingga ini merekam jejak yang sangat bagus bahwa di sini terjadi banjir itu berkali-kali, tidak hanya sekali. Jadi ini banjir yang cukup besar arusnya sehingga membawa material besar-besar, kemudian arusnya tenang kembali, kemudian arusnya kencang kembali, dan kemudian terakhir arus halus. Maka kemudian kira-kira kalau direkonstruksi di sini pernah ada sungai purba kira-kira ya. Ya, kita sudah berada di lokasi penemuan struktur bata yang kita bisa amati. Ini di bawah sini ada bata yang cukup besar ya. Ini kira-kira ukurannya sekitar 30 cm ke atas, dan kemudian lebarnya sekitar 15 hingga 19. Jadi ini cukup besar. Pasti bata ini bukan bata di era-era kehidupan kita saat ini. Ini kalau menurut teman-teman arkeolog ada di era Majapahit. Jadi pada saat Majapahit berdiri dan sedang berjaya, kira-kira di abad 13-14 kalau menurut teman-teman arkeologi. Dan kita bisa melihat ini tersebar merata, tidak hanya di tempat ini tapi agak ke sana juga. Kita bisa melihat pecahan-pecahan bata itu di sebelah sana. Kita perlu cek lebih lanjut apakah ini sebuah lantai, apakah ini sebuah tumpukan bata yang kemudian terkubur oleh erupsi atau banjir lahar. Sebenarnya kalau kita bisa melihat, ini bisa lihat ini di sini
cukup halus material di atasnya. Ini lempung begitu ya, seperti lempung begitu. Ini adalah apa namanya, pada saat arusnya lagi tenang. Kemudian kita tadi lihat di sebelah sana ada batu-batu besar yang cukup besar, yang bukti bahwa ada banjir bandang di masa lalu kemudian mengubur tempat ini. Kira-kira begitu. Tapi kalau kita bisa melihat di sini, ini ada warna-warna merah. Ini apakah dia memang mengandung besi kemudian teroksidasi menjadi warna merah, ataukah memang interaksi antara batu bata dengan lempung yang ada di mana di sebelah sini ini ya. Ini kalau kita bisa melihat warna merahnya tidak jauh berbeda sepertinya. Tapi sepertinya ini juga ada unsur oksidasi. Sepertinya ini oksidasi karena dia mengandung material besi, maka kemudian dia teroksidasi, terkena air, akhirnya berwarna merah. Ini ada sedikit tipis gitu ya lapisan. Kalau saya ambil ini barusan apa namanya fragmennya atau pecahannya. Ini ada lempung begitu ya, lempungan seperti ini halus. Ini mengindikasikan setelah banjir lahar besar di masa lampau, kemudian dia sempat menjadi area kubangan air atau danau sehingga materialnya halus. Kalau kita turut ke bawahnya, ini fragmen material gunung api. Ini kita bisa melihat ini butiran-butiran yang menjadi ciri khas pada saat erupsi gunung api ya. Kemudian yang di atasnya ini ketika arusnya tenang, ketika menjadi danau, maka kemudian material lempungan seperti ini halus, lengket gini ya, seperti ini. Jadi ini beberapa kejadian yang terekam di lokasi. Nah, barangnya ada di sana, berarti peradaban ini sudah terkubur, dan berarti erupsinya setelah peradaban ini ada. Jadi peradaban ini lebih tua daripada erupsi gunung yang terjadi di masa itu. Gunungnya dari mana nanti perlu kita cek, apakah dari Gunung Ranti ataukah dari Gunung Raung. Tapi kalau kita melihat catatan Raung, pertama kali yang tercatat itu tahun 1590-an, sehingga mungkin erupsi sebelum itu ya, sebelum terbentuknya kaldera Gunung Raung atau dari Gunung Ranti maupun Pendil yang ada di sekitar sini. Kira-kira itu sih analisisnya yang bisa diamati. Ini saya bilang ini batu batanya ini ada di atas gitu ya. Nah, ini perlu kita cek lagi apakah waktu itu ini struktur bata tinggi ataukah apa namanya yang lain ya, karena ini sudah digali seberapa lama sehingga kita perlu ekskavasi lebih lanjut dan perlu penelitian lebih lanjut, perlu banyak pihak yang terkait ya, teman-teman arkeologi, teman-teman geologi, teman-teman sejarawan dan sebagainya ya. Jadi teman-teman sekalian, ini kita bisa melihat ini adalah area bekas tambang pasir. Maka kalau kita bisa melihat beberapa waktu yang lalu, desa Curakobokan yang ada di Lumajang, di lereng Gunung Semeru juga mengalami hal yang sama, tapi di masa 2021-22 begitu ya. Tapi ini terjadi di masa lampau. Ini sangat cocok, yang kemudian membuktikan bahwa daerah ini adalah daerah yang terkubur oleh erupsi gunung berapi yang kemudian terakumulasi oleh banjir lahar. Karena ada hujan yang lebat, kemudian hujannya membawa material pasir, membawa material batu yang besar-besar, sehingga sekarang tempat ini dimanfaatkan sebagai tambang pasir, dan di sebelah-sebelah menjadi sawah, ladang persawahan yang implikasi dari tanah vulkanis atau tanah yang subur. Ini pecahan bata yang saya temukan di beberapa lokasi. Kita bisa melihat ada beberapa fragmen-fragmen berwarna hitam, kemudian ada salah satu bagian yang teroksidasi atau terdegradasi kalau menurut orang-orang material, yang kemudian ini indikator bahwa materialnya berasal dari, pertama, lokal daerah sini, yang kedua dia juga mengandung beberapa material dari gunung berapi. Sampai sekarang pun orang membuat bata yang dekat-dekat dengan lereng Raung di daerah Bondowoso, daerah Jember, itu memanfaatkan material-material di sekitar sana yang kemudian masih tercampur dengan material-material vulkanik. Jadi material vulkanik salah satunya adalah besi kan, biasanya, sehingga cocok bahwa mengalami oksidasi sehingga berubah warna nih, menjadi warna merah atau seperti karatan lah kalau orang awam menyebutnya.
Saya menemukan batu bata di sekitar area yang tadi terlihat permukaan lapisan batu bata terdegradasi. Nah, ini kemungkinan bahan yang dibuat untuk batu bata ini dari bahan di sekitar ini. Nah, bahan di sekitar ini kemungkinan dari gunung yang meletus, Gunung Raung atau Gunung Ranti di sebelahnya. Nah, kandungan pasir pada letusan gunung di daerah sini itu punya kandungan alumina dan silika. Jadi seperti bahan logam tapi tidak berat, itu namanya like white. Jadi kalau dicampur jadi batu bata ini semakin kuat kalau dibakar dan sulit untuk terdegradasi kalau batu bata hanya dari lempung saja. Jadi alumina silika itu menjadi penguat dari material ini. Ini batu bata pecahannya. Kemudian di sini ada seperti semen atau pasir dicampur semen kemudian dijadikan sebagai perekat antara dua bata. Nah, tapi kalau kita lihat sejauh ini tadi sepertinya kita tidak menemukannya. Kita baru menemukan ini. Kemungkinannya pada saat banjir lahar datang, maka kemudian ada beberapa bata yang kemudian terlontar sehingga menjadi tersemenkan oleh material lahar sehingga kita bisa bisa menemukan hal seperti ini nih. Ini kita bisa melihat ini. Nah, ini seperti kita mengerekatkan dua buah bata yang kemudian dengan semen dan pasir biasanya. Maka ini direkatkan alami oleh alam lewat peristiwa banjir lahar sehingga kemudian ada yang batanya ada yang terlepas, kemudian pecah, kemudian terkompakkan lagi oleh material lahar. Karena kita tidak menemukan material ini di sepanjang tadi pengamatan, sehingga ini anomali. Jadi waktu terjadi banjir lahar itu sempat ada yang runtuh kira-kira. Jadi cukup besar bukti bahwa peristiwa cukup besar sehingga ini runtuh atau terlepas dari bagiannya. Kita bisa melihat batu bata yang tadi kita amati di sebelah sana, jauh di sana, sekitar 50 meter ke sebelah sana. Kita bisa amati di berserakan di hampir seluruh wilayah ini. Ini menunjukkan bahwa sepertinya ini ada sebuah kompleks besar di masa lalu yang kemudian kita bisa sebarannya sampai seluas ini gitu ya. Maka kemudian ini perlu penelitian lebih lanjut karena ya tempat ini sudah ditambang pasir. Harapannya ini bisa diteliti lebih lanjut untuk membuktikan seluas apa area ini, sebesar apa kira-kira ini, apakah sebuah kompleks kerajaan atau kompleks taman atau kemudian pemukiman secara umum begitu ya, secara luas komunal. Kalau sekarang mungkin kayak perumahan seperti itu. Maka perlu kita teliti lebih lanjut dengan luasan yang seluas ini. Persebaran batanya juga cukup luar biasa dan juga beberapa kali ditemukan gerabah, kemudian alat-alat bantu manusia di masa lampau, sehingga ini merupakan tempat yang menarik yang terkubur oleh peradaban dari gunung di sekitarnya. Maka kemudian ini merupakan tempat yang perlu dilindungi ke depannya, tempat yang perlu kemudian untuk dieskavasi untuk diteliti lebih lanjut menjadi bukti bahwa Banyuwangi memiliki memiliki jejak masa lampau yang cukup menarik untuk dipelajari. Kira-kira begitu. Terima kasih. Salam geowisata Indonesia.